Shalom, salam damai. Kita sudah pukul 8. Jadi seperti yang dijanjikan, kita akan memulakan kita punya sesi ya. Salam damai kepada semua saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita beri kemuliaan kepada Bapa karena melalui kasih karunia kita dapat bertemu di dalam formasi kehidupan keluarga ini secara online ya, atas talian lah. Nama saya Anel dan ini istri saya, Sarah. Kami akan bersama dengan Anda semua sebagai moderator untuk sesi yang ketiga, yaitu cabaran yang membuatkan perkawinan keluar dari rancangan Allah. Dengan ini kami menjemput ya saudara dan saudari semua yang terkasih dalam Kristus untuk berdoalah bersama sebelum kita memulakan, dan doa pembukaan kita ini akan dipimpin oleh saudara Pairin. Terima kasih saudara moderator. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua dimanapun Anda berada pada ketika ini. Sebelum kita memulakan formasi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di atas segala berkat, kebaikan, dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Dan sehingga pada malam hari ini, kami dapat berkumpul bersama di dalam ruangan Zoom ini untuk mengikuti formasi kehidupan keluarga ini. Saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk menjamah hati kami. Berikanlah kami pengertian dan hikmat untuk mengerti apa yang kami akan dengar dan terima pada malam ini. Kami mohon juga agar Engkau memberkati penceramah kami dengan kebijaksanaan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya ke atasnya. Engkau berkati juga kami, para peserta yang mengikuti sesi pada malam ini, agar semua kami dapat membuka hati kami dan dapat mengenal kehendak-Mu ke atas kami, supaya kami dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami seharian. Berkati juga semua peralatan dan juga talian yang kami gunakan, agar semuanya berfungsi dengan baik, agar sesi kami pada malam ini berjalan dengan lancar. Semoga doa-doa kami ini kami mohon ke atas-Mu Tuhan, melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudari Mona Lisa atas pimpinan doa tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita jemput penceramah yang tidak asing lagi dalam formasi ini, yaitu Father Agung, untuk berkongsi selanjutnya dengan kita. Silakan Romo. Oke, selamat petang semua. Kita akan lanjut perbincangan kita dalam formasi keluarga ini dengan apa yang sudah kita perbincangkan minggu-minggu yang lepas, dan sekarang ini kita akan masih melihat apa yang boleh dapat membuat perkawinan ini keluar dari rancangan Allah. Ada cabaran, ada godaan yang kalau kita tak hati-hati dapat membuat perkawinan keluar dari rancangan Allah. Bukan hanya masalah ini berdosa atau tak berdosa, tetapi secara sebagai manusia kita akan merasakan, atau kamu akan merasakan kerugian yang sangat besar. Karena bila perkawinan itu keluar dari rancangan Allah, itu akan membuat pasangan menjadi menderita sendiri. Nah, kita akan perbincangkan apa itu cabaran dan godaan yang membuat perkawinan keluar dari rancangan Allah. Tapi sebelum kita masuk ke cabaran dan godaan, saya mengingatkan
apa yang kita bincangkan, apa yang kita perbincangkan pada minggu-minggu yang lepas, Sabtu-Sabtu yang lepas itu. Ingat, rancangan Allah pada perkawinan itu apa? Masih ada yang ingatkah? Apa rancangan Allah pada perkawinan? Masih ada yang ingat? Kalau ada yang mau membagi jawaban, boleh juga. Sila yang mau membagi jawaban. Kalau kamu ingat apa yang kita perbincangkan Sabtu lepas, kita perbincangkan mengenai rancangan Allah pada perkawinan. Apa rancangan Allah dalam perkawinan? Ada yang nak jawab? Sila, si Sarah sudah buka. Romo, saling menyempurnakan kebahagiaan dan saling melengkapi. Kalau saya tidak silap lah. Ya, oke. Apa yang kita perbincangkan Sabtu lepas? Jadi Allah merancangkan bahwa persatuan lelaki dan perempuan, Adam dan Hawa, Adam dan Eva, itu bertujuan untuk saling melengkapi dalam kebahagiaan. Kita boleh ingat, jika kita membaca dari kitab Genesis, kitab Kejadian, bagaimana Allah melihat Adam seorang diri, dan lepas itu Allah berkata bahwa tidak baiklah manusia itu seorang diri saja. Mengapa tidak baik? Mengapa seorang diri saja tak baik? Karena dalam kesendirian, kalau seseorang itu hanya sendiri saja, dia tak dapat menikmati kebahagiaan secara maksimal. Maka persekutuan lelaki dan perempuan, persekutuan Adam dan Eva bermaksud untuk melengkapi kebahagiaan mereka berdua, complementary, bukan untuk bertanding, bukan untuk bersaing atau bertanding atau kompetitif. Inilah yang menjadi rancangan Allah dalam persekutuan, dalam perkawinan, persekutuan lelaki dan perempuan dalam talian perkawinan. Nah, supaya lelaki dan perempuan itu boleh menikmati, boleh mengalami kebahagiaan, dan mereka boleh saling melengkapi kebahagiaan itu, maka persekutuan lelaki dan perempuan itu diikat oleh talian-talian yang dinamakan komitmen atau perjanjian. Kalau kita melihat dari Alkitab, melihat dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, lebih-lebih pasal 2, bagaimana lelaki dan perempuan, bagaimana Adam dan Eva itu dipersatukan dengan talian yang namanya komitmen. Oke, ya. Nah, persekutuan manusia atau persekutuan lelaki dan perempuan itu dibina atas komitmen, atas perjanjian. Ada komitmen, ada perjanjian antara Allah dengan manusia, yaitu Adam dan Eva. Dan perjanjian itu kita boleh melihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Allah berfirman bahwa semua yang ada di sini, pohon semua buah yang ada di sini, boleh kamu makan. Itulah perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan manusia. Lepas itu Allah mengatakan bahwa semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Pada ayat ke-17
Allah berkata bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tak boleh dimakan. Itulah perjanjian, itulah komitmen yang dibuat oleh Allah dengan manusia yang sudah dipersekutukan, yang sudah dipersatukan dengan talian komitmen itu. Ingat, perjanjian Allah dengan manusia itu selalunya menguntungkan, memberi keuntungan kepada manusia. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham itu memberikan keuntungan kepada manusia. Apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel itu memberikan keuntungan kepada bangsa Israel. Apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Eva itu menguntungkan Adam dan Eva. Apa yang dikatakan oleh Allah, perjanjian atau komitmen yang dilakukan Allah dengan Adam dan Eva itu bermaksud, mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran Adam dan Eva. Dengan pasal 16, dengan pasal 2 ayat 16, kita boleh paham bahwa Allah membuat perjanjian, membuat komitmen itu untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan Adam dan Eva. Kita akan melihat bagaimana manusia, Adam dan Eva itu memperlakukan komitmen. Bagaimana Adam dan Eva itu menerima perjanjian, talian perjanjian dari Allah itu. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 yang menyatakan bahwa pengetahuan, pohon pengetahuan, pokok pengetahuan yang baik dan jahat itu sebetulnya mengekspresikan atau memperlihatkan bahwa manusia itu mempunyai hak, mempunyai limit, mempunyai batas yang tak dapat dilintasi oleh manusia. Jadi bukan hanya soal, bukan hanya masalah bahwa pohon itu adalah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah. Bukan hanya masalah bahwa pohon itu membuat Adam dan Eva itu boleh memahami, mengetahui apa yang jahat dan apa yang baik. Tetapi sebenarnya larangan yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Eva itu mau mengukuhkan bahwa manusia itu ada limit, ada batas. Nah, di sini kita diajak untuk bermenung. Kadang-kadang suami istri, pasangan itu mengatakan selepas mereka masuk di dalam perkawinan, mereka ingin bebas, sebebas-bebasnya. Saya boleh, saya punya wibawa, saya punya hak untuk mengatur hidup saya. Saya punya hak, saya punya wibawa untuk mengatur uang saya. Walau saya sudah berkawin, walau saya sudah punya suami, walau saya sudah punya istri. Mereka tak sadar bahwa sebetulnya setiap orang yang sudah masuk di dalam persekutuan, kebebasan mereka itu ada haknya, ada limitnya, ada batasnya. Bila Adam dan Eva bersekutu, dan persekutuan itu sudah dilakukan dan sudah dibuat oleh Tuhan Allah, kebebasan yang mereka miliki sudah ada haknya, sudah ada limitnya. Orang macam dia dalam hidup bersama kita, orang dengan senang mengatakan saya bebas.
Saya punya kebebasan untuk hidup saya. Saya bebas mau melakukan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Tetapi Genesis pasal 2 ayat 17, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 mengingatkan kita semua. Setiap orang yang masuk di dalam persekutuan, yang masuk dalam persekutuan yang dengan talian kebersamaan, kebebasan mereka ada hadnya, ada batasnya, ada limitnya. Inilah yang diberikan oleh Allah dengan talian komitmen itu. Nah, manusia tak ada hak, tak ada wibawa, tak ada wewenang untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang dosa. Karena itu hak Allah. Dengan memakan buah yang terlarang itu, dengan memakan buah pengetahuan itu, sebetulnya Eva dan Adam menggambarkan bahwa manusia tak patuh, tak taat, tak patuh kepada Allah, pada komitmen, pada perjanjian yang sudah menjadi talian persekutuan mereka. Adam dan Eva mau melintasi had, limit mereka sebagai orang yang manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, inilah yang seringkali dilanggar atau seringkali tidak dilakukan oleh para pasangan suami istri. Di dalam kehidupan perkawinan, mereka seringkali tidak taat pada hak mereka sebagai suami dan sebagai istri. Nah, apa permulaan Adam dan Eva tercampakkan dari Eden? Nah, kita melihat kebahagiaan, kemakmuran yang dialami, yang dirasakan oleh Adam dan Eva, itu digambarkan mereka hidup di dalam Taman Eden. Kemakmuran, kebahagiaan, kebebasan sebagai pasangan yang kemudian mereka perlihatkan dengan yang Sabtu lepas kita perbincangkan, yaitu ketelanjangan. Mereka memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang mereka punya, yang ada dalam diri mereka, semuanya menjadi hilang. Semuanya menjadi hancur. Apa permulaan Adam dan Eva keluar dari kebahagiaan itu? Tercampakkan dari Eden, itu artinya keluar dari kebahagiaan. Tercampakkan dari Eden, artinya bahwa mereka tersingkir, tercampakkan dari kebahagiaan. Karena talian perkawinan, talian persekutuan itu. Apa permulaan? Permulaannya adalah pada semasa ular mulakan menggoda, merayu perempuan, merayu Eva dengan menggunakan kata-kata Allah, mengambil kata-kata Allah. Kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, ular menggunakan kata-kata Allah sendiri. Ular mengambil dan mengucapkan lagi kata-kata Allah. Bukankah Allah berkata bahwa semua pohon di sini, di taman ini, boleh kamu makan? Itu yang digunakan oleh ular. Itu yang diambil oleh ular. Tapi lepas itu ular memutarkan kata-kata Allah.
Dia cakapkan kepada Eva, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, kamu nanti seperti Allah. Boleh melihat yang baik, boleh melihat yang jahat. Kamu seperti Allah. Artinya, ular merayu, ular menggoda manusia untuk melintasi haknya sebagai ciptaan. Untuk mencampakkan, untuk membuang ketaatan yang sebetulnya sudah dibina dengan Allah dalam perjanjian itu. Maka kata-kata Allah yang diputar oleh ular ini menggambarkan bahwa bila pasangan suami istri itu mulakan mencampakkan atau tidak mentaati, tidak patuh lagi pada komitmen yang sudah dibina dalam kepersekutuan mereka sebagai pasangan, pada saat itu mereka akan masuk di dalam penderitaan. Mereka akan masuk di dalam kesengsaraan, mereka akan tercampakkan dari Taman Eden itu. Nah, ini yang boleh kita jadikan refleksi kita, permenungan kita. Bila seorang suami, bila seorang istri, mereka sudah melanggar, mereka sudah mencampakkan hak, yaitu hak yang dibina dengan membangun komitmen bersama. Bila seorang suami, bila seorang istri sudah melanggar komitmen atau merusak komitmen, artinya dia melintasi, dia keluar dari haknya sebagai seorang lelaki, seorang perempuan yang sudah masuk dalam talian perkawinan, maka pada saat itu dia akan cepat dan senang tercampakkan dari Taman Eden. Kita boleh bayangkan perkawinan itu adalah Taman Eden, di mana Allah meletakkan lelaki dan perempuan di dalamnya. Nah, di Taman Eden itu kamu boleh menikmati, kamu boleh makan semua buah. Hanya satu yang tak boleh kamu makan. Itulah hak. Kamu boleh melakukan, kamu boleh menikmati perkawinan kamu untuk kebahagiaan kamu berdua. Tetapi kamu harus ingat bahwa perkawinan, talian perkawinan itu memberikan hak untuk kamu sebagai pribadi. Pribadi lelaki, pribadi perempuan. Kalau seorang lelaki, seorang perempuan, dia melemparkan, mencampakkan limit batas haknya sebagai seorang suami, dia lepas itu dia masih tengok kanan, tengok kiri. Kalau ada perempuan cantik, dia masih tengok-tengok. Kalau ada lelaki yang handsome, dia masih pikir-pikir yang macam-macam. Itulah keluar dari hak, atau itulah yang merusakkan hak dalam talian perkawinan itu. Nah, sayangnya ramai orang mengatakan bila mereka melakukan kesalahan, bila mereka melakukan dosa, lepas itu dengan senang mereka mengatakan macam ini, Romo, Father, saya manusia, bolehlah silap sekali-sekali. Inilah satu wujud dari tawaran godaan ular itu. Bukankah Allah itu mengatakan kamu boleh makan semua buah yang ada di sini? Nah, sekali saja kamu juga makan itu bolehlah.
makan buah pengetahuan itu kamu boleh juga. Kenapa? Karena kamu akan tahu, kamu akan melihat mana yang jahat, mana yang baik seperti Allah. Nah, Adam dan Eva mulai terpikat dengan tawaran godaan dari ular ini. Nah, ular memberi tawaran yang masuk akal dan menawan hati. Pada masa kamu memakan buah itu, mata kamu akan terbuka. Kita boleh guna ini ayat ini dari pasal 2 kitab Kejadian ini sebagai permenungan dalam kehidupan kita, kehidupan kamu sebagai suami istri. Namanya juga lelaki. Bolehlah sekali-sekali kita itu bebas, macam dulu bila kita masih single. Bolehlah kita reunion, kita lepaskan, kita lupakan sebentar, kita lupakan sejenak bahwa kita itu punya suami, kita punya istri, kita punya anak. Kita masuk pada masa lepas, masa-masa lampau yang menyenangkan, masa kita masih bersekolah dan sebagainya. Sebuah tawaran yang sangat masuk akal. Sebuah tawaran yang sangat menawan hati. Dan ular dengan pandainya, dengan pintarnya, dengan cerdiknya, ular mengatakan, tak apa, itu sekali-sekali tak apa. Bolehlah kamu makan sekali-sekali. Bolehlah kamu melakukan itu sekali. Bukankah kamu akan mengalami hidup berkeluarga itu sampai seumur hidup, sampai kamu mati. Kalau kamu lepas 1 hari saja, tak apa. Manusia itu mau juga bebas. Tak ada limit, tak ada batas-batas, tak ada hak-hak yang mengganggu kehidupan pribadi. Itulah tawaran, godaan yang dapat membuat Adam dan Eva keluar dari Taman Eden. Saudara-saudara, kalau kita membaca Kitab Kejadian bab 3 dari ayat 1, pasal 3 dari ayat 1 sampai selesai, kita akan menemukan bahwa kesengsaraan Adam dan Eva yang digambarkan keluar dari Taman Eden karena mereka tidak patuh, karena mereka tidak mentaati, tidak mematuhi hak yang sudah dibuat dalam komitmen dengan Allah. Kalau komitmen yang sudah dibuat oleh pasangan dalam perkawinan, yaitu bahwa perkawinan Kristen itu satu dengan satu atau monogam dan tak terceraikan, tidak boleh diceraikan, itulah hak talian perkawinan Kristen, talian perkawinan Katolik. Kalau semua itu dilintasi, dilampaui, dilanggar, keluar dari hak itu, dari hak talian perkawinan itu, maka pasangan, entah itu suami, entah itu istri, akan keluar dari kebahagiaan Taman Eden. Dan dari sini kita boleh menemukan, kita boleh melihat bahwa perkawinan itu adalah dibina oleh 3 pihak. Yang pertama adalah pihak lelaki dan yang kedua adalah pihak perempuan. Yang ketiga adalah pihak Allah. Atau dibalik, yang pertama adalah pihak Allah karena Allah lah yang merancangkan dan menginginkan perkawinan itu, dan yang kedua
lelaki, dan yang ketiga perempuan atau perempuan dan lelaki. Jadi, pasangan suami istri, bila ada masalah, bila ada kesulitan, bila ada konflik yang membawa mereka pada sebuah sebuah pertengkaran, lepas itu mereka suami istri itu harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa perkawinan mereka yang menginginkan persekutuan mereka itu ada 3 pihak. Pihak Allah, pihak lelaki, dan pihak perempuan. Dan ini tak boleh dilupakan. Jangan pasangan seringkali hanya ingin bercerai karena salah satu atau keduanya merasa bahwa pasangannya sudah tidak baik lagi, sudah tidak baik hati lagi. Mereka seringkali lupa bahwa persekutuan mereka diinginkan oleh Allah. Sehingga mereka lupa, mereka tak sadar apa yang dimau oleh Allah atas perkawinan mereka itu. Dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, kita diingatkan, kamu sekalian diingatkan, bahwa pertama, perkawinan itu diinginkan oleh 3 pihak atau 3 pribadi. Pribadi Allah, pribadi lelaki, dan pribadi perempuan. Yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa perkawinan itu dirancangkan oleh Allah untuk saling menyempurnakan, untuk saling menyempurnakan kebahagiaan, komplementer. Yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa perkawinan itu diikat oleh talian yang namanya perjanjian atau komitmen. Dan perjanjian itu bermaksud untuk kebahagiaan suami istri, pasangan itu sendiri. Dari awal apa yang kita perbincangkan, Sabtu lepas kita boleh melihat, kita boleh mengingat lagi, itulah rancangan Allah atas perkawinan. Dan kita belajar dari Adam dan Eva. Mengapa sampai mereka keluar dari Taman Eden? Apa sebetulnya yang membuat pasangan itu keluar dari kebahagiaan perkawinan? Nah, kita masuk pada cabaran dan godaan. Menurut saya, yang namanya cabaran itu boleh positif, tetapi juga dapat negatif. Cabaran itu, kalau kita berpikir secara positif, cabaran itu dapat membantu pribadi lelaki, pribadi perempuan, pribadi suami, pribadi istri untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Kita nak lihat apa itu nanti cabaran. Nah, jadi cabaran itu secara positif kita boleh mengetahui, boleh melihat bahwa cabaran itu dapat berguna atau dapat kita guna untuk membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu cabaran. Kalau orang tak dapat mengguna ini cabaran, dia akan jatuh, dia akan kehilangan pertumbuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Berbeza dengan godaan. Godaan itu adalah barang, benda yang menawan, yang menyukakan hati, yang menyenangkan hati, tetapi akhirnya merusak, menghancurkan hidup. Itulah godaan. Godaan tak ada positifnya. Godaan tak ada positifnya. Karena namanya godaan, itu tujuan maksud utamanya adalah merusak. Dia menawarkan
yang menyenangkan hati. Dia menawarkan yang menawan, yang indah-indah, yang membuat hati senang. Tetapi pada akhirnya hidupnya akan rusak, hidupnya akan hancur. Itulah godaan. Kita melihat apa itu cabaran. Dari mana cabaran itu datang? Cabaran itu datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu kedewasaan atau kematangan pribadi dan kematangan iman. Ini menjadi cabaran bagi kita sekalian. Kalau sebagai pribadi Kristen, kalau sebagai pribadi suami, istri, pasangan Kristen, pasangan Katolik, kita mengguna ini cabaran, mengambil cabaran ini sebaik-baiknya, kita akan bertumbuh menjadi pribadi pasangan yang dewasa, yang matang. Misalnya, saya selalunya mengatakan kepada belia atau anak-anak kaum muda yang bertanya, Father, bagaimana kita boleh menemukan kekasih yang ideal? Kekasih yang ideal itu cirinya satu, membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan. Itu kekasih yang ideal. Yang kedua, membuat kamu lebih matang pribadi. Kalau kekasih kamu itu hanya ingin mengajak kamu bersenang-senang, belum tentu itu kekasih yang ideal. Belum tentu itu kekasih yang baik. Kekasih yang menyenangkan, ya, tapi nantinya akan merusak, boleh jadi, ya tak? Tapi kalau kekasih yang ideal, suami yang ideal, istri yang ideal adalah orang yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kita menjadi pribadi yang matang. Nah, inilah cabaran. Kalau ada masalah, satu contoh yang sederhana, yang senang. Kalau ada konflik, konflik itu bisa menjadi cabaran bagi pasangan. Cabaran untuk membuat suami, untuk membuat istri menjadi dewasa, menjadi matang pribadinya. Bagaimana mereka melihat lepas itu mengatasi dan menyelesaikan konflik itu. Konflik tidak selalu negatif, tetapi konflik boleh menjadi cabaran bagi suami istri. Karena di dalam konflik itu seorang lelaki, seorang perempuan diuji apakah dia matang atau tak pribadinya. Nah, kita akan melihat bagaimana pribadi yang dewasa sehingga dia boleh boleh memanfaatkan cabaran itu untuk keharmonisan perkawinan mereka. Kita melihat dulu 3 ciri pribadi yang tak matang. Berdasar kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai dengan 15. Pasal 3 ayat 11 sampai 15 itu berkisah bagaimana pada masa Allah bertanya kepada Adam, "Di mana engkau?" Lepas itu Adam menjawab, "Tuhan, bila aku melihat engkau, aku menjadi takut, aku menjadi malu karena aku telanjang." Lepas itu Allah bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang?"
Apakah kamu makan buah yang aku larang untuk kamu makan? Apa jawab Adam? Jawab Adam, dia tak menjawab Allah bahwa iya saya sudah makan buah yang kamu larang. Tetapi Adam menjawab, perempuan yang kau berikan kepadaku itu yang membuat aku makan. Yang dinomor satukan atau yang dipersalahkan adalah perempuan. Pribadi yang tak matang adalah pribadi yang tak rendah hati. Pribadi yang tak mau mengakui kesalahannya. Adam tak mau mengakui kesalahannya, bahwa dia sudah makan buah yang dilarang. Tetapi dia melemparkan kesalahan itu kepada pasangannya, kepada Eva. Seorang suami, seorang istri, bila terjadi konflik, bila ada pertikaian, lepas itu suami atau istri mengatakan, kamu yang salah. Itulah ciri pribadi yang tak matang. Sesiapa yang salah. Kalau ada pasangan suami, pasangan istri yang mengatakan, oke, saya minta maaf. Saya akan memperbaiki talian perkawinan kita, relasi kita, hubungan kita. Saya akan memperbaiki. Saya minta maaf. Itulah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. 3 kata ajaib itu, 3 kata yang besar itu. Yang pertama adalah minta maaf. Ramai pasangan yang tak senang untuk mengatakan maaf, minta maaf kepada pasangannya. Inilah yang mencirikan pribadi yang tak matang. Dan itulah yang dilakukan Adam pada masa Allah bertanya, dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, yaitu bahwa Adam, lelaki, tak sadar, perempuan, tak sadar diri bahwa dia dicipta oleh Allah sebagai penolong. Itu tadi, rancangan Allah yang kita cakapkan di muka, rancangan Allah pada perkawinan adalah supaya saling melengkapi, menyempurnakan kebahagiaan. Artinya, seorang lelaki, seorang perempuan diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong. Pribadi yang tak matang, pribadi yang tak dewasa, adalah orang yang tak sadar diri bahwa dia dicipta oleh Allah sebagai penolong. Dia senang dan dia suka menuntut pasangan untuk memenuhi apa yang dia mau, dia inginkan. Adam, dia tak mau minta maaf kepada Allah, dia tak mau mengakui bahwa dia sudah makan, tetapi dia melemparkan kesalahan kepada Eva. Lepas itu, dia tak sadar, Adam tak sadar. Dia mengatakan bahwa inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam tak sadar bahwa Eva adalah bagian hidupnya. Yang harus dia tolong. Bukan untuk disalahkan. Kalau seorang pribadi, kalau Adam itu adalah pribadi yang dewasa, dia akan mengatakan, iya, Allah, saya salah, sudah makan buah yang kamu larang. Dan memang saya diminta oleh perempuan yang kau berikan kepadaku itu. Aku akan mengatakan kepada perempuan itu, sepatutnya Anda mengatakan macam ini,
Tetapi ternyata pada pasal 3 ayat 11 sampai dengan 15 mengisahkan bagaimana pribadi yang tak matang itu, yang tidak sadar bahwa dirinya sepatutnya menjadi penolong bagi pasangannya. Yang ketiga, pribadi yang tak matang adalah pribadi yang senang melanggar atau merusak komitmen. Adam dan Eva sudah tahu bahwa dia tak boleh makan buah pengetahuan itu. Tetapi mereka melanggar, merusak komitmen yang sudah dibuat oleh Allah itu. Dan kalau ini dilakukan oleh pasangan suami istri, itulah menjadi salah satu ciri ketidakmatangan pribadi. Dan sekarang kita melihat bagaimana pribadi yang dewasa, pribadi yang matang itu. Pribadi yang matang, pribadi yang dewasa adalah pribadi yang tak senang, tak mudah meledak emosi atau panas baran. Orang yang panas baran itu menjadi satu ciri bahwa dia tak boleh mengendalikan, dia tak boleh kontrol dirinya sendiri. Dia tak mampu, tak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tak mampu mengontrol emosinya, dia pribadi yang tak matang. Kenapa? Karena bila dia emosi, dia akan merugikan pasangannya. Dia akan merugikan, dia akan merusak komitmen, dia akan merugikan pasangannya, dia akan membuat pasangannya menderita. Itu pribadi yang tak matang. Pribadi yang matang. Pribadi yang matang adalah pribadi yang tak senang, tak mudah panas baran. Yang kedua, ciri dari pribadi yang matang adalah dapat menghormati dan menghargai perbedaan. Apapun perbedaan itu. Walaupun perbedaan itu tak menyenangkan hati. Tetapi bagaimana seorang pribadi yang dewasa itu menerima perbedaan itu. Yang tak menyenangkan hatinya, tak menyukakan hatinya, itu boleh diterima, tetapi lepas itu boleh diperbincangkan, boleh didialogkan. Pribadi yang matang, ciri yang ketiga adalah dia tak senang terganggu dengan komentar negatif. Misalnya, ada pasangan suami istri yang mengatakan, wah, Romo, Father, suami saya, istri saya itu tak pandai lah, bodoh lah dia. Tak pandai memasak, Father. Tak pandai mencari uang, Father. Dia tak mudah panas baran, tak senang panas baran, karena kata-kata yang negatif macam itu. Tetapi orang yang pribadi matang, dia tak terganggu dengan komentar atau kata-kata negatif yang menyakitkan hati, tetapi dia boleh berpikir, dia boleh berenung, boleh merenungkan, apakah kata-kata yang negatif itu benar dia lakukan, benar dia alami. Dia tak marah, dia tak panas baran, dia tak tersinggung, tetapi dia mencoba untuk merenungkan apakah kata-kata yang tak menyenangkan hati itu ada benar atau salah. Nah, yang keempat, pribadi yang matang itu mau dan senang untuk berkomunikasi, dialog dengan pasangan. Dialog dengan pasangan artinya bukan hanya good morning, selamat pagi, kamu sehat, itu ya. Tapi dialog ada 3 tingkatan dialog. Dialog yang pertama itu yang yang sopan-sopan. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, kamu sehat, apa kabar? Itu komunikasi yang tingkat rendah. Komunikasi yang tingkat kedua
adalah komunikasi yang mengguna pikiran. Apa itu bisa? Oh, uang kita sekarang tinggal 500 ringgit. Bagaimana dengan uang 500 ringgit ini kita boleh shopping, kita boleh belanja untuk makan kita selama 2 minggu, 2 pekan. Itu komunikasi yang mengguna pikiran. Komunikasi yang ketiga adalah komunikasi yang mendalam. Apa itu? Komunikasi yang mengguna hati. Komunikasi yang mengguna perasaan. Aku happy, aku senang hati karena kamu memuji aku. Aku tak senang hati, aku sakit hati. Aku tersinggung. Aku sakit hati, aku marah, aku kecewa karena kamu mengatakan ini. Nah, bila pasangan mengatakan sesuatu dengan hati, dengan perasaan, itu seringkali tak menyenangkan hati kita, tak menyenangkan, tak menyukakan hati kita. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang matang, adalah pribadi yang boleh menerima itu dengan telinga dan lepas itu mengolah dengan hati dan pikiran. Mengapa sampai pasangan saya merasa tak senang hati dengan kata-kata saya? Mengapa pasangan saya kecewa dengan saya? Itu ciri orang yang pribadi matang. Lepas itu, yang kelima, orang yang matang adalah orang yang senang bersyukur atas diri sendiri. Dia tak mudah untuk menuntut, dan yang keenam tak senang, tak mudah untuk mengeluh. Uang sudah banyak, tapi mengeluh. Ya, Father, uang dari gaji suami saya, uang kami itu banyak, besar. Tetapi, kalau sudah dengan tetapi, orang mengatakan, ya, saya punya banyak, ya, uang saya banyak, besar. Tetapi, itu memperlihatkan bahwa orang kurang bersyukur. Saya punya pasangan saya itu baik, Father, tetapi, kalau sudah dengan tetapi, itu artinya dia kurang bersyukur. Pribadi yang matang adalah pribadi yang senang bersyukur. Dia menerima diri sendiri dengan penuh syukur. Yang ketujuh, pribadi yang matang adalah pribadi yang sebelum dia melakukan apa-apa, dia pikirkan terlebih dahulu. Tak ada itu yang namanya spontan. Tak ada itu yang namanya tanpa dipikir lepas itu melakukan apa. Itu memperlihatkan pribadi yang tak matang. Pribadi yang matang itu dia berpikir sebelum berbuat dan berkata-kata. Mencakapkan sesuatu, dia pikirkan. Kata-kata saya ini menyenangkan hati orang atau tak. Ada orang yang mengatakan, Father, saya ini ya macam nih. Kalau cakap, saya apa adanya. Kalau saya senang, saya katakan senang. Kalau saya tak senang, kalau saya mau marah, saya katakan, saya lepaskan kemarahan saya. Benar, tetapi tak baik. Benar, tapi itu tak mencerminkan, tak memperlihatkan kedewasaan kematangan pribadi. Dia jujur, tapi tak matang pribadinya. Kenapa? Pribadi yang matang, dia menghargai, dia menghormati perasaan orang lain. Nah, pribadi yang matang, dia boleh berkomunikasi, dia boleh berdialog dengan hati yang dingin, kepala dingin, hati dingin,
dan dia boleh bercakap-cakap dengan mengenai 5 perkara, 5 masalah yang sensitif. Yang pertama masalah uang dan keuangan. Ada suami yang cepat panas badan, yang senang panas badan, kalau sudah istri atau ahli keluarga mencakapkan uang dan keuangan. Pas itu panas badan, langsung pak macam-macam. Pribadi yang matang, dia dapat berdialog mengenai uang dan keuangan. Yang kedua, pribadi yang matang, suami istri yang matang adalah suami istri yang boleh dengan senang itu mendialogkan seks dan seksualitas. Karena apa? Karena seks itu menyempurnakan talian perkawinan Katolik secara canon law. Itulah yang membuat perkawinan Katolik menjadi tak dapat diceraikan. Nah, pribadi suami, pribadi istri yang matang, mereka boleh mendialogkan, memperbincangkan masalah seks. Ada orang yang mengatakan, Father, itu tabu, itu dilarang, itu kotor, tak baik, Father. Tak bolehlah kita mencakapkan itu. Nah, pasangan yang matang, pasangan yang dewasa, dia boleh, dia mampu untuk memperbincangkan masalah ini. Yang ketiga adalah perkara keluarga besar. Inilah yang seringkali juga menimbulkan konflik. Ada suami, ada istri yang mengkaitkan antara uang dengan keluarga besar. Kalau saya mau menolong keluarga saya, mau membantu keluarga saya pakai uang saya. Kalau kamu mau menolong saudara-saudara kamu, pakai uang kamu. Selesai, kita tak perlu perbincangkan, kita tak perlu diskusikan, kita tak perlu diskus, kita tak perlu dialog. Kamu bagi uang pada saudara-saudara kamu, pada orang tua kamu, selesai. Saya bagi uang saya pada keluarga saya, pada orang tua saya, pada saudara saya, selesai. Tak ada diskus. Itu mencerminkan, itu memperlihatkan pribadi yang tak matang. Karena mereka tak mau, mereka tak dapat, mereka tak boleh memperbincangkan, berdialog tentang keluarga besar dan keluarga keuangan. Ada orang kalau tak silap, pertanyaan dalam Q&A yang session pertama, ada yang bertanya macam nih, pasangan saya selalunya memaksa saya atau meminta saya untuk berbaik-baik atau mengikuti keluarga besar saya, keluarga besar pasangan saya. Saya tak senang, saya menderita, tetapi saya terpaksa harus ikut turut terus. Nah, bila ada pasangan yang macam ini, bolehlah pasangan ini bertanya berdua, bagaimana kematangan talian perkawinan mereka dan bagaimana kematangan pribadi mereka sebagai suami, sebagai istri. Yang keempat, pribadi yang matang, pasangan yang matang, mereka boleh memperbincangkan masalah anak. Pribadi yang tak matang, suami boleh mengatakan anak itu urusan istri. Rumah tangga itu urusan istri. Urusan suami cari waktu.
urusan istri, anak, kebersihan rumah, dan sebagainya. Pribadi yang matang adalah pasangan yang matang adalah pasangan yang boleh mencakapkan, yang boleh mendialogkan dengan perasaan, dengan hati, bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik untuk anak. Dan pribadi yang matang berikutnya adalah pasangan yang tak takut, yang tak khawatir berbicara, berdialog tentang kematian. Tak ada rasa takut, tak ada rasa khawatir, tak cemas, dan sebagainya. Ini tambahan bagaimana kita mau melihat apakah pribadi kita, pribadiku, pribadi kamu, pribadi pasangan itu dewasa, matang, atau tak. Masih ada ciri-ciri yang lain yang mungkin kamu boleh menemukannya, kamu boleh melihatnya. Tetapi sekurang-kurangnya pribadi yang matang ini tadi saya katakan pribadi yang matang ada 7 ciri, dan dari 7 ciri ini mereka boleh berdialog, mereka boleh melakukan dialog untuk beberapa perkara ini. Pribadi yang tak matang berdasar Alkitab itu ada 3 yang baru saja saya katakan tadi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pribadi yang dewasa dalam iman. Pribadi atau pasangan yang dewasa dalam iman adalah pasangan yang sadar bahwa perkawinan bukan hanya untuk keperluan hidup mereka berdua, bukan hanya untuk keperluan hidup manusia, tetapi juga untuk menjelmakan gambar wajah Allah dalam hidup sehari-hari. Kita ingat, coba kamu ingat apa yang kita perbincangkan Sabtu lepas, bahwa setiap orang, setiap manusia dicipta dalam gambar wajah Allah. Dan gambar wajah Allah itu diekspresikan, diperlihatkan, dijelmakan melalui 2 jalan. Ya tak? Jalan yang pertama adalah perkawinan, jalan yang kedua adalah selibat. Jadi padri, jadi sisters, jadi brother, dan sebagainya. Nah, pasangan yang matang, pasangan yang dewasa dalam iman adalah pasangan yang bila ada konflik, bila ada masalah, bila ada kesulitan dalam talian perkawinan mereka, mereka selalu bermenung bahwa talian perkawinan mereka itu bukan hanya untuk senang berdua, tetapi juga menyenangkan hati Allah. Bagaimana kita menyenangkan hati Allah? Kalau wajah Allah yang baik itu boleh kita jelmakan, boleh kita hadirkan, boleh kita perlihatkan dalam hidup kita setiap hari. Nah, pribadi yang matang, pasangan yang matang, secara pribadi ada 7 yang boleh melakukan dialog 5 perkara itu, dan pasangan yang matang adalah pasangan yang matang dalam iman, yang selalu merenung bahwa perkawinan itu juga dikehendaki, juga diinginkan oleh Allah. Nah, itulah cabaran. Itu tadi cabaran. Kalau cabaran-cabaran ini kita guna, kita manfaatkan. Kamu manfaatkan untuk talian perkawinan kamu, untuk talian relasi kamu setiap hari. Kamu boleh bertumbuh, kamu boleh berkembang menjadi pribadi yang matang. Perkawinan kamu menjadi jalan menuju kekudusan, menuju hidup kudus,
menjadi seperti yang menjadi topik kita dalam formasi keluarga ini. Perkawinan adalah jalan menuju hidup kudus, menuju kekudusan. Apa itu jalan kekudusan? Bila seorang lelaki, bila seorang perempuan dalam karena perkawinan, mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang matang, menjadi pribadi yang matang, dan menjadi pribadi Kristen, menjadi pribadi Katolik yang matang, dewasa, matang di dalam iman. Itulah cabaran. Sekarang kita melihat apa itu godaan. Godaan itu asalnya dari luar. Kita digoda. Yang menggoda adalah dari luar. Godaan itu berupa tawaran yang merusak kepatuhan kepada Allah dan melanggar keterbatasan atau haknya manusia. Godaan, apapun bentuk godaan itu. Dan godaan itu pasti menawan hati, menyenangkan hati. Itulah godaan. Saya ingin lepas 1 hari saja dari perkawinan saya. Saya ingin hidup jadi macam single. Itulah godaan. Menyenangkan hati. Tapi dia merusak talian perkawinan. Yang merusak hak kamu sebagai suami, hak kamu sebagai istri. Godaan itu kita boleh menemukan, kita boleh melihat dari banyak benda, banyak barang, banyak hal di sekitar kita. Godaan uang, godaan seks, godaan relasi keluarga besar, dan godaan-godaan yang lain. Godaan terbesar yang sering kali muncul adalah godaan uang dan godaan seks dan untuk perkawinan. Nah, kesimpulannya, orang yang tak dewasa pribadi dan tak matang imannya, mereka akan mudah dikalahkan oleh cabaran dan godaan. Dan perkawinan akan mudah goyah. Perkawinan akan mudah keluar dari rancangan Allah. Cabaran yang kita perbincangkan tadi, kalau kamu kalah atau kalau kita kalah dengan cabaran-cabaran itu tadi, dan kita kalah dengan godaan-godaan. Kalau kita kalah dengan cabaran, kita akan dengan senang kalah juga dengan godaan. Nah, orang yang mempunyai pribadi yang tak matang, yang tak dewasa, dan orang yang tak matang imannya, dia akan mudah dikalahkan oleh godaan, oleh cabaran itu. Maka kunci yang paling penting bagi pasangan adalah kematangan pribadi dan kematangan iman. Formasi keluarga semacam ini, seminar keluarga macam ini, dimaksudkan untuk membantu pasangan, untuk membantu pribadi, membantu kamu secara pribadi, membantu keluarga untuk paham, melihat bagaimana menjadi pribadi yang matang itu. Jadi formasi keluarga ini adalah bermaksud untuk membantu kamu melihat, oh pribadi yang matang, pasangan yang matang, suami istri yang matang, itu adalah suami istri yang macam ini. Dan pribadi yang matang semacam ini
dia akan dapat menjagai, dia akan dapat memelihara perkawinan yang dirancangkan oleh Allah untuk menyempurnakan kebahagiaan pasangan. Pasangan suami istri maksudnya. Nah, formasi keluarga, seminar keluarga, retreat keluarga, activity-activity dalam gereja itu hanya menjadi tempat yang mau memperlihatkan nih loh, pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, macam nih. Kamu pribadi yang matang atau tak? Kalau kamu tak matang, jadikan pribadi kamu matang, macam nih. Supaya perkawinan kamu, perkawinan yang harmonis, perkawinan yang menyenangkan hati, perkawinan yang membawa, menjelmakan, yang memperlihatkan kasih Allah. Itu. Nah, ada contoh pribadi yang matang, yang sangat ideal, yang kamu harus mengikuti, yang kamu harus mencontohnya. Yakni keluarga kudus. Joseph dan Mary adalah dua pribadi yang dewasa, yang matang. Kita boleh melihat dalam Alkitab, dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, atau Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita lihat 3 Injil itu saja. Boleh juga Injil Yohanes. Bagaimana Joseph dan Mary dari awal dimulakan Allah atau malaikat Allah menjumpa Mary untuk mengatakan kelahiran Yesus Kristus sampai Yesus mati di salib. Mereka, Mary lebih-lebih tak pernah lepas dari masalah, tak pernah lepas dari masalah kesulitan yang berat dalam hidupnya. Pada mulakan kehidupan perkawinan mereka, Joseph dan Mary, mereka sudah ada masalah. Tetapi kematangan pribadi Joseph, kematangan pribadi Bunda Maria membuat mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Masalah itu mungkin tak selesai. Macam ancaman Herodes mau membunuh anak laki-laki, semua anak laki-laki yang dilahirkan. Macam Yesus yang disalibkan, yang digantung di salib. Yesus tetap digantung di salib. Dan Herodes itu tetap mencari anak lelaki yang dilahirkan dan dibunuh. Dan masalah mereka tak selesai. Joseph dan Bunda Maria, itu Bapak Yosef dan Bunda Maria, mereka tetap harus mengungsi, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka harus tetap menjalani kesulitan-kesulitan masalah itu. Tetapi antara Bunda Maria dan Bapak Yosef tak ada yang panas bara. Kita boleh berimajinasi, kita boleh membayangkan betapa stresnya Bapak Yosef menemukan Bunda Maria yang belum menjadi istrinya sudah hamil. Betapa stresnya Bapak Yosef sampai-sampai dia akan meninggalkan Bunda Maria. Dan dia berpikir bagaimana dia pergi meninggalkan Bunda Maria, tetapi tak merugikan Bunda Maria. Stres. Tetapi walaupun stres, Bapak Yosef boleh mengatasi dan menyelesaikan apa yang bergejolak di dalam hatinya.
Karena apa? Karena kematangan pribadi dan kematangan imannya. Dia percaya pada kata-kata Allah. Jangan takut, ambillah Maria sebagai istri kamu. Dia melakukan apa yang dikatakan Allah. Orang yang matang imannya adalah orang yang taat kepada kata-kata Allah, pada sabda Allah. Yoseflah contohnya. Masalah yang mereka lakukan, mereka alami dalam pengungsian di Mesir, mereka tak ada satu penginapan pun yang mau memberi bilik, mau memberi tumpangan kepada mereka. Tetapi Bunda Maria tak mengatakan, tak mengeluh, tak marah kepada Bapak Yosef. Kamu yang mengatakan kita harus pergi. Kalau kamu tak mengatakan kita harus pergi ini, mungkin saya boleh melahirkan Yesus di rumah saya. Tak ada Bunda Maria mengeluh macam itu. Bagaimana pribadi yang matang? Secara kepribadian dan matang di dalam iman, kita boleh melihat, kita boleh menemukan dalam pribadi Bunda Maria dan Bapak Yosef. Nah, bagaimana kita akan melihat apakah pribadi kamu sebagai suami, pribadi kamu sebagai istri adalah pribadi yang matang dan matang di dalam iman, boleh kamu lihat dari hidup setiap hari. Mulai malam hari ini, mulai petang ini, besok pagi, dan hari-hari selanjutnya, boleh kamu melihat bagaimana kematangan pribadi dan kematangan iman kamu sebagai pasangan suami istri. Oke, ini yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Secara Bro Arnold, saya bagikan masa ini pada kamu berdua. Saya sudah membagikan apa yang sepatutnya saya bagikan dengan presentasi ini. Semoga boleh membagi satu pencerahan untuk kamu sebagai pasangan. Oke, terima kasih. Secara Bro Arnold. Ya, terima kasih pada Agung atas perkongsian sebentar tadi ya. Jadi secara pribadi banyak perkara yang saya pelajari dan kami pelajari pada malam ini ya. Dari tadi tentang cobaan, godaan, sampailah kepada kematangan. Tapi yang menarik sekali adalah yang saya ingin quote semula adalah kesimpulan pada Agung bagi tadi itulah apa berguna saya rasa. Saya sebutkan lagi ya. Orang yang tidak dewasa pribadi dan imannya akan mudah dikalahkan ya oleh cabaran dan godaan. Dan perkawinan akan mudah goyah. Jadi inilah intipati saya rasa di dalam perkongsian pada Agung tadi ya. Oke, kita akan pergi kepada sesi soalan. Mungkin istri saya Sarah akan bacakan soalan itulah. Soalan pertama Romo ialah, bolehkah godaan itu dijadikan sebagai cabaran untuk menyelamatkan perkawinan itu? Contohnya, apabila si istri agak dingin dan tidak peduli terhadap suaminya, maka si suami sengaja membenarkan dirinya digoda wanita lain untuk mendapatkan perhatian istrinya, supaya istrinya dapat bertindak atau menunjukkan reaksi untuk menyelamatkan perkawinan tersebut. Bolehkah macam itu? Bahaya. Bahaya. Yang namanya cabaran itu, yang namanya godaan itu pasti merosak. Pasti merosak. Merosak talian perkawinan, merosak hubungan suami istri macam itu. Nah, bagaimana suami itu supaya mendapatkan perhatian dari istrinya, tak perlulah
dengan memancing-mancing yang bahaya dengan perempuan lain. Karena kalau si istri tak paham apa maksud suami, maka dia lepas itu boleh saja dia kemudian minta bercerai. Ya tak? Wah, suami saya sudah main dengan perempuan lain, Father. Suami saya sudah punya perempuan lain, Father. Saya tak mau lagi. Apa yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki hubungannya dengan istri tak dapat diperoleh lagi. Malah sebaliknya, suami dan istri itu akan mengalami yang tak diinginkan, yaitu perpisahan, rusaknya hubungan itu. Nah, bagaimana yang namanya mau memperbaiki hubungan itu dengan cara yang baik. Mau memperbaiki dengan cara yang salah atau memperbaiki dengan cara yang tidak baik, itu pasti akan plus dan minus. Kalau bertemu, dia akan menjadi minus. Ya tak? Plus harus dengan plus. Jadi tak boleh lah. Bahaya itu. Bahaya. Boleh. Nah, menjadi cabaran kalau misal suami mengatakan, yuk, mari kita berdialog. Mengapa kamu dingin? Boleh jadi istri itu menjadi dingin karena capek. Boleh jadi istri itu menjadi dingin karena suaminya juga hanya mau keinginannya sendiri yang diperhatikan. Boleh jadi, ya kan? Nah, bagaimana kita mau memperbaiki relasi itu, memperbaiki hubungan itu dengan cara yang cabaran. Dialog itulah cabaran. Godaan itu sulit untuk menjadi cabaran. Padahal saya mau memperbaiki hubungan saya dengan suami saya atau dengan istri saya mau ke masas lah, mau pijit lah, macam itu. Wah, sudah pikiran orang macam-macam. Pastilah. Itu. Oke, itu yang pertama. Lepas itu yang soalan kedua, selalu mengampuni dan mengalah terhadap pasangan walaupun tidak bersalah. Adakah itu salah satu ciri pribadi dewasa atau matang dalam pasangan? Ya, yang saya maksud macam bila suami istri berkonflik, ada konflik, ya, ada konflik. Mereka konflik itu dalam bahasa apa namanya? Perselisihan paham. Apa? Ada krisis. Perselisihan paham. Berselisih paham. Nah, bila pasangan berselisih paham atau konflik, lepas itu orang atau suami atau istri lebih sering mengatakan atau secara tak sadar orang akan melakukan ini. Itu bukan salah saya. Kalau kamu tidak melakukan itu, saya tak marah macam ini. Saya marah karena kamu bohong. Saya mencuri uang kamu karena kamu tak memberi. Nah, sikap macam ini memperlihatkan bahwa orang mau menang sendiri, mau benar sendiri. Nah, pribadi yang matang yang saya maksudkan, oke, kita konflik. Ada konflik antara kita. Ada perselisihan paham antara kita. Oke lah, saya mengalah. Atau ini tadi saya menggunakan kata saya mengalah. Oke, aku minta maaf. Saya minta maaf. Bagaimana kita memperbaiki? Bagaimana kita menyelesaikan konflik ini? Maksud saya, apa yang saya maksud dengan memaafkan, minta maaf, itu menjadi pribadi yang matang, ciri pribadi yang matang adalah itu. Karena apa? Karena orang cenderung mau menang sendiri.
mau benar sendiri. Kalau ada konflik, orang tak mau disalahkan. Macam Adam dan Eva. Apakah Adam mau dia mengatakan, maaf Tuhan, saya sudah bersalah. Maaf Eva, saya bersalah. Tak. Adam mengatakan, Tuhan, perempuan yang kamu berikan padaku ini, yang membuat aku bersalah, yang membuat aku berdosa, yang membuat aku tak patuh pada kamu, pada engkau. Pribadi yang tak matang. Kenapa? Karena dia mengatakan dia tak salah. Yang salah orang lain. Nah, pasangan suami istri yang dewasa tak mau mencari siapa yang salah. Tetapi dia mencari cara bagaimana supaya konflik itu diselesaikan. Diatasi. Jadi, tak penting siapa yang salah. Yang penting, yang terpenting adalah masalah, konflik, perselisihan paham itu diselesaikan. Itu yang saya maksud dengan ciri pribadi matang atau dewasa dalam pasangan. Salah satunya adalah mau minta maaf. Begitu. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Soalan seterusnya adalah 5 perkara sensitif untuk pasangan yang telah dibincangkan oleh yang telah di-share oleh Romo tadi. Dia tanya bagaimana dengan isu pasangan kawin campur, berbeza mazhab atau denominasi, contohnya pasangan Katolik dan Protestan. Bagaimana pasangan boleh berdialog untuk mencapai kematangan pribadi? Ya, bagi pasangan yang kawin campur, yang berbeza mazhab, berbeza gereja, denominasi, bila mereka boleh bercakap, boleh mereka berdialog bahwa iman saya meminta saya atau menjemput saya untuk berdoa setiap hari, untuk berdoa setiap Ahad ke gereja, untuk mendidik anak saya dan membaptis anak saya secara Kristen, secara Katolik, dan itu didialogkan dengan pasangan, tak menimbulkan perselisihan, tak menimbulkan konflik, dan lepas itu ada pertemuan, ada kesepakatan antara suami istri itu. Itulah yang boleh dikatakan menjadi salah satu ciri kematangan pribadi pasangan itu. Berdialog, menyampaikan pendapat, berbeza pemikiran, karena berbeza mazhab, berbeza gereja, berbeza agama, tapi tak menimbulkan panas baran, tak menimbulkan emosi, tak menimbulkan perselisihan. Itulah yang menjadi salah satu ciri kematangan pribadi. Mungkin masalah tak selesai. Belum ada kesepakatan anak mau macam mana. Misalnya, anak mau dibaptis secara Katolik atau secara Kristen Protestan. Mungkin pada masa mereka berdialog itu belum ada penyelesaian, masalah belum selesai. Tetapi mau memperlihatkan bila pasangan itu yang berbeza mazhab dan sebagainya itu boleh berdialog dengan hati yang tenang, hati yang dingin, kepala yang dingin, tak panas bara, itulah ciri dewasa. Biasanya orang yang berbeza mazhab, berbeza gereja, berbeza agama, dia akan mengatakan tak ada diskusi, tak diskus apa-apa, tak ada perbincangan apa-apa, pokok macam ini. Yang penting kamu begini, yang penting saya maunya begini. Itu pribadi yang tak matang. Tapi pribadi yang matang adalah bagaimana mempertemukan perbedaan pikiran itu.
berdialog, berdiskusi, pemikiran yang berbeda. Itu cirinya. Selesai atau tak itu masalah lain. Itu masalah lain. Selesai atau tak. Orang pribadi dewasa mungkin masalah tak selesai, tetapi pribadi yang dewasa, walaupun ada di dalam masalah, dia tak mudah panas bara. Dia tak mudah masuk dalam konflik. Dia tak mudah, tak senang masuk dalam perselisihan. Masalah boleh saja tak selesai, belum selesai, boleh saja belum selesai. Tetapi orang yang dewasa, dia dapat memperbincangkan itu dengan hati yang damai. Begitu. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Oke, untuk soalan yang seterusnya, oke, isu pandemik COVID-19 sekarang ini, adakah ia adalah satu cabaran kepada perkawinan yang boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga sekiranya kematangan rohani kedua-dua pasangan tidak dapat dikekalkan? Ya, rasanya bukan COVID-nya yang menjadi cabaran, tetapi masa sekarang ini menjadi cabaran bagi pasangan. Masa situasi, bukan COVID-nya. Kalau COVID-nya menjadi penyebab masa sekarang ini menjadi macam ini. Nah, masa yang sulit macam ini menjadi cabaran apakah pasangan suami istri itu dewasa atau tak dalam perkawinan. Misal, masa yang sulit ini membuat uang dan keuangan menjadi sulit. Bila keuangan menjadi sulit, pribadi yang matang, pribadi yang dewasa, dia akan tak terpengaruh, tak mudah panas bara, tak mudah emosi, tak mudah marah jika berbincang-bincang tentang keuangan yang sedikit, yang berkurang. Tak dapat pekerjaan karena situasinya memang sulit. Lalu pasangan yang matang, dia tak dengan senang menyalahkan kamu malas, tak mau bekerja. Kalau kamu keluar rumah pasti boleh mendapat pekerjaan. Kamu pergi saja mencari pekerjaan. Kalau belum dapat pekerjaan, belum boleh pulang macam itu. Pribadi yang tak matang, bukan pribadi yang dewasa. Tapi pribadi yang matang, dia boleh paham bagaimana situasi, bagaimana kondisi seseorang dalam kesulitan-kesulitan macam ini. Nah, betul, situasi pandemik ini menjadi cabaran bagi pasangan suami istri, bagi keluarga. Cabaran yang paling besar, cabaran yang paling penting adalah masalah iman. Bagaimana dalam masa macam sekarang ini, keluarga Katolik, keluarga Kristen, mereka masih mau berdoa walaupun misa, walaupun hanya secara live streaming. Bagaimana orang walaupun misa secara live streaming, tetapi tetap memakai pakaian yang pantas, yang bagus. Orang yang dewasa, orang yang tak dewasa imannya, kita live streaming udahlah, kita sambil tidur tak mandi juga tak apa, pakai celana dalam saja juga tak apa, tak ada yang lihat. Udahlah, yang penting saya berdoa, Tuhan juga tahu. Itulah ciri orang yang tak dewasa, tak matang dalam iman. Walau orang lain tak melihat, tetapi dia tetap bersikap sebagaimana kalau misal ke gereja, itulah salah satu ciri kematangan pribadi dan kematangan iman.
tidak merendahkan, tidak menganggap rendah hal-hal, perkara-perkara yang tak dilihat orang lain. Begitu. Jadi, sekali lagi, bukan COVID-nya yang menjadi cabaran, tetapi masa pandemik ini yang menjadi cabaran bagi kita semua. Bagi saya, menjadi cabaran juga. Cabaran saya adalah bagaimana saya bisa, tak ada orang di sini depan saya, tetapi seakan-akan saya harus menghayati, menghidupi misa itu seperti kalau setiap Ahad, setiap minggu saya misa dengan ramai orang. Susah. Misa hanya di depan kamera macam ini, atau kita Zoom semacam ini, sebetulnya sangat sulit untuk merasakan mempunyai semangat untuk menghayati misa atau perjumpaan virtual Zoom macam ini. Sulit sebetulnya. Tetapi bagaimana kita mencoba tetap menghayati, merasakan bahwa saya misa memimpin ramai orang. Dan mereka terpengaruh juga, mereka boleh terbina juga imannya atas misa yang saya rayakan. Itu tak senang, tak mudah. Nah, situasi ini juga menjadi cabaran bagi saya. Situasi ini juga menjadi cabaran bagi suami istri. Bagaimana mereka yang setiap hari boleh melihat muka dengan muka setiap hari, dari pagi sampai pagi lagi melihat muka yang sama. Karena tak ada pergi keluar kemana-mana. Itu menjadi cabaran. Begitu. Terus Arnold, si Sarah. Terima kasih Romo. Saya harap jawaban Romo itu boleh menjawab persoalan kamu. Soalan seterusnya ialah, pertanyaannya ialah, macam mana bagi pasangan yang salah seorang selalu untuk membawa pasangannya mendekat? Macam mana bagi pasangan yang seorang selalu bawa pasangan mendekati gereja, tapi masalahnya pasangan ini sangat susah mau dibawa dan tetap dengan perangainya yang degil dan masih terikut perangai kawan-kawannya tanpa mempedulikan nasihat pasangannya. Patutkah si pasangannya berputus asa berbuat demikian dan membiarkan pasangannya saja? Ya, kalau saya menjawab sebagai manusia, udah biarkan aja, nanti dia mati sendiri juga. Ya tak. Tapi saya mau mengatakan macam ini. Berdasar rancangan Allah atas perkawinan, kita harus, atau kamu harus sadar bahwa suami istri dicipta dan dimaui oleh Allah untuk menjadi penolong. Menolong orang lain selama dia hidup. Jadi, suami istri harus sadar bahwa fungsi dia, peran dia sebagai penolong, itu seumur hidup. Tak senang, tak mudah. Capek, Father, malas sudah untuk ini. Dibagi tahu, dinasehati, masih juga degil. Tapi masalahnya, Allah merancangkan kamu menjadi penolong. Dan tugas kamu adalah menolong. Maka kewajiban kamu sebagai penolong adalah menolong. Nah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, bagaimana hasilnya itu lain masalah, lain soalan. Tetapi bahwa fungsi peran kamu sebagai penolong harus kamu lakukan setiap saat, setiap masa, setiap hari. Jadi, singkatnya, mengingatkan pasangan yang malas pergi ke gereja harus dilakukan terus-menerus.
Tak boleh, Father 1, 2, 3 kali, oke lah, pas itu macam dalam Injil katakan, udah biarkan dia seperti orang kafir yang tak paham tentang iman dan sebagainya. Masalahnya, rancangan Allah menjadikan kamu sebagai suami istri adalah sebagai penolong seumur hidup. Karena perkawinan itu seumur hidup. Waduh, Father, berat kalau macam itu. Ya memang berat. Perkawinan itu berat. Jangan hanya mencari yang senang-senang dalam perkawinan. Karena perkawinan itu adalah panggilan Allah. Yang dikehendaki oleh Allah. Itu kan tak senang. Macam saya sebagai seorang padri, macam sister sebagai seorang religius, terkadang juga malas kalau ada kawan, kalau ada teman yang kemudian membuat suasana menjadi tak enak, tak senang dalam hidup berkomuniti, gitu kan. Tapi kita harus sadar bahwa kita dijemput oleh Allah, kita itu dimaui oleh Allah untuk menjadi penolong. Jadi ya, okelah, kita mempunyai limit, kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai hak, kita ada hak dalam diri kita, dalam hidup kita. Maka itu kita kadang jatuh. Tuhan Allah paham kalau kita pernah jatuh. Dan kita jatuh 1, 2, 3, berkali-kali kita jatuh. Untuk itulah karena kita itu terbatas, karena ada had dalam diri kita, ada had dalam hidup kita, Tuhan Allah selalu memberi kesempatan yang namanya rekonsiliasi. Tuhan Allah selalu memberikan masa, kesempatan untuk kita bangun lagi dari kejatuhan itu. Putus asa pada, okelah putus asa 1 kali, 2 kali boleh, tapi jangan seumur hidup. Karena yang dirancangkan Allah seumur hidup adalah untuk menolong, bukan untuk putus asa. Begitu. Memang untuk yang degil-degil ini, degil hati ini memang susah, berat. Tetapi ya kita harus tetap melakukan pertolongan itu. Begitu. Semakin beratkah menjadi suami istri? Terima kasih pada atas harap-harap soalan itu terjawab ya. Oke, untuk soalan yang seterusnya ya. Ini soalan macam ke arah teologi sedikit. Oh ya, mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tanpa diketahui Adam dan Eva akan jatuh dalam godaan ular? Ya, saya tak pandai dalam kitab suci dan saya tak belajar kitab suci secara khas ya. Tetapi sepahaman saya, apa yang dikisahkan dalam kitab Kejadian tentang penciptaan manusia sampai kepada kejatuhan Adam itu sebuah kisah yang mau mengingatkan kita, yang mau menyadarkan kita, pertama, bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan yang paling baik, paling sempurna di antara makhluk ciptaan yang lain. Karena kita diciptakan dengan gambar wajah Allah. Itu yang satu. Lalu yang kedua, walaupun kita manusia, makhluk yang sempurna, tetapi kita manusia itu bukan maha seperti Allah. Ada batas-batas, ada limit-limit, ada had. Nah, pohon pengetahuan itu mau mengingatkan kita bahwa sebetulnya manusia itu ada had, ada batas. Manusia itu tak melampaui seperti Tuhan. Dia tak dapat menjadi seperti Tuhan. Nah,
Sekarang ini sangat senang dan sangat sering orang mengatakan kamu berdosa, kamu masuk neraka. Kalau kamu melakukan ini, kamu masuk surga. Seakan-akan surga dan neraka itu milik kita. Dan kita yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itulah yang dimaksud melampaui keterbatasan yang punya Allah. Allah yang tak terbatas kita mau lampaui. Kita mau mengatasi, mau melampaui kekuasaan Allah itu. Itu yang digambarkan, sebetulnya mau dikatakan pohon kepengetahuan itu menjadi simbol, menjadi gambaran bagaimana manusia itu, bagaimanapun juga manusia, sempurnanya manusia itu ada batas, ada limitnya, ada kekurangannya. Dia tak dapat melampaui tak dapat melampaui kemahakuasaan Allah. Itu sebetulnya yang mau dikatakan. Nah, jatuhnya Adam dan Eva karena dia mau melampaui keterbatasan itu, mau melampaui Allah. Jadi, kalau ada suami, ada istri yang mengatakan, oh kalau kamu jadi suami, kalau kamu jadi istri, tapi kamu tak melakukan ini, nanti kamu mati, kamu masuk neraka. Itu dia jatuh seperti Adam dan Eva yang makan buah terlarang itu. Dia mau melampaui wibawa Allah yang menentukan ini dosa atau tidak. Begitu lebih kurangnya. Tak begitu senang untuk menjelaskan ini karena ini bukan apa namanya, ya. Terima kasih Romo. Ya itu, tapi soalan itu saya paling suka Romo, sebab dia macam soalan falsafah, jadi macam syok untuk dibuat bincang. Oke, kita Betul. Saya berharap itu saya rasa kena pergi tempat yang lain lagi lah, bukan di sini. Oke, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalannya adalah, apakah pandangan Romo atau Gereja Katolik bagi pasangan yang seringkali kalau bergaduh mengucapkan kita bercerailah, asal bergaduh bercakap cerai, tetapi akhirnya mereka tidak juga bercerai. Apa pandangan gereja tentang perkara sebegini? Apakah ucapan cerai yang seringkali disebut akan menjadi dosa bagi pasangan tersebut? Apa pandangan Romo? Ya, kalau soalan ini, apakah ini disebut akan menjadi dosa? Nah, ini menjadi godaan bagi saya, macam saya Adam dan Eva untuk makan buah terlarang ini. Menentukan ini dosa, ini tidak, kan? Nah, begini. Nah, ini yang saya maksud tadi, begaduh yang selisih paham, pertikaian, perselisihan itu begaduh. Nah, karena sudah 2 tahun tak pernah pulang kampung, jadi banyak kata-kata yang lupa, banyak kata-kata yang hilang. Nah, baik. Ini menjadi salah satu ciri pasangan yang tak dewasa. Pribadinya dan keimanannya. Mengapa? Karena mereka berkata tanpa berpikir lebih dahulu. Ingat, salah satu dari 7 ciri pribadi yang matang adalah dia berpikir sebelum berbuat atau berpikir sebelum berkata-kata, bercakap. Nah, orang yang tak mudah, tak senang panas bara. Ini orang yang panas bara, pasangan yang panas bara. Dan karena panas bara, udahlah, kita cerai. Tanpa kita pikir. Walaupun setelah kita pikir-pikir, aduh kalau cerai juga susah juga. Tak senang juga, gitu kan, menderita juga, sengsara juga, gitu kan. Berpikirnya lambat selepas bercakap. Itu menjadi salah satu contoh, salah satu gambaran
bagaimana pribadi pasangan yang kurang dewasa, yang tidak matang, Kalau dia pribadi yang matang, dia akan pada saat dia bergaduh itu tadi pasangan ini boleh mungkin pada masa bergaduh mereka emosi, mungkin ya marah macam itu. Tapi lepas itu sebentar mereka sadar bahwa ini bergaduh ini bukan kemudian harus dilanjut dengan kata bercerai, tetapi lepas itu masing-masing sorry, maaf, aku sudah silap, aku sudah sudah panas barang, aku sudah emosional dan sebagainya. Lepas itu pasangan boleh memperbincangkan apa yang membuat mereka bergaduh. Itulah pribadi yang dewasa. Nah, pribadi yang dewasa, mereka pasti akan dapat menyelamatkan perkawinan. Walaupun kadang godaan untuk emosi itu ada, tetapi orang tak akan terperangkap, tak akan terkena emosi itu dengan mudah, dengan senang. Nah, apakah ucapan cerai ini yang seringkali disebut akan menjadi dosa? Nah, tak senang untuk mengatakan ini dosa atau tak, tetapi saya mengatakan sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Karena ini kalau macam batu, kalau kena titik air terus-menerus, dia akan berlubang, dia akan pecah, ya tak? Nah, kalau ini kata cerai ini sering kali diucapkan, bisa jadi, boleh jadi, bahwa suatu masa, suatu hari, perkawinan mereka masuk di dalam proses perceraian. Maka orang dewasa adalah orang berpikir, orang yang ucapannya selalu difikirkan, orang yang perbuatannya selalu difikirkan terlebih dahulu. Apakah dosa atau tak? Saya tak paham. Saya tak dapat mengatakan ini dosa. Tetapi ini boleh membawa pada sebuah bencana. Boleh membawa pada sebuah penderitaan. Begitu sih saya. Terima kasih Romo. Saya rasa soalan tadi soalan yang terakhir sebab sekarang sudah jam 10. Jadi sebenarnya ada 3 soalan lagi yang belum dijawab. Tapi saya rasa seterusnya seperti biasa soalan ini akan dijawab secara bertulis oleh Romo lah. Oke, baiklah kita telah sampai kepada penghujung sesi. Ribuan terima kasih diucapkan kepada pada Romo, pada Agung. Dan ribuan terima kasih juga kepada semua Anda yang ada di sini. Terima kasih karena kamu telah menyertai. Sebab besar iman kamu semua dapat menyertai formasi hari ini. Oke, jangan lupa sesi yang akan datang pada 28 Ogos pada jam 8 malam dengan topik bagaimana menangani cabaran perkawinan pada masa kini, yang merupakan kesinambungan pada sesi hari ini. Dan juga mohon masuk seawal pada jam 7.50 malam lah, ya. Jadi dengan peringatan pendek ini selesai sudah sesi kita yang ketiga ini. Jadi marilah kita berdoa bersama untuk doa penutup ini yang akan dipimpin oleh pasangan Mona dan Pairin. Kemudian diikuti dengan pemberkatan oleh Father Agung. Silakan. Ya, terima kasih moderator dan juga Romo yang telah memberikan masukan pada kita pada malam hari ini. Jadi mari kita persiapkan diri, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita terima pada malam ini. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami mahu kembalikan ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dan doa-Mu
sepanjang formasi kami sebentar tadi. Kami percaya Engkau sendiri yang telah mendampingi dan menuntun kami sepanjang formasi kami berjalan. Kami mohon, ampunilah kami jika kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih ingin mahu mengikuti jalan kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas segala yang telah dikongsikan oleh Romo Agung dalam pertemuan ini, dan kami yakin semua adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan dan menghidupi hasil daripada pertemuan kami pada malam ini. Berkati semua yang terlibat di dalam pelaksanaan formasi ini. Semoga hasil pertemuan ini membawa kesegaran dan pembaharuan di dalam setiap keluarga yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami semua terbuka untuk melayani sesama dan semakin dekat kepadamu, agar nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Semua doa-doa ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan kita mohon berkat daripada Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kamu semua, suami istri, keluarga-keluarga, community, dan kita sekalian sentiasa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi Kristen yang dewasa di dalam iman karena berkat Allah yang terlimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.